Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar seluruh ilmu yang ada di dalam tubuh Ibu Lia. Ya Allah, tolongin. Seluruh ilmu yang ada di dalam tubuh Ibu Lia dan juga yang di luar tubuh Ibu Lia, aku mohon. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Aku mohon kepadamu. Pegangin. Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Senang ya kita setiap pagi bertemu dengan ibu-ibu, juga pemirsa di rumah. Dan ternyata masalah tuh bisa kemanapun, tapi satu juga nanti di akhirnya ya. Iya. Kepada akhirat kita ya. Iya benar, harus seperti itu, tujuannya itu. Ya. Dan tema hari ini agak-agak serem sih. Sihir. Sihir sama sirik itu satu area nggak Ustaz? Kalau sihir itu kan bisa dikatakan musyrik ya. Iya. Tapi kalau orangnya sendiri melakukan dan dia sudah menjadi orang yang sombong, meyakini bahwa ilmunya itu yang paling hebat, nah itu sudah syirik dia. Berarti tema kita hari ini adalah sihir menurut pandangan Islam. Iya. Itu Ustaz? Iya. Silakan sampaikan Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebenarnya yang harus kita ketahui sihir itu ada di mana-mana. Jadi yang kita sering mendengarkan bahwa sihir itu dilakukan oleh para dukun, ya. Sebenarnya juga kalau yang saya sering amati, sihir itu juga dilakukan oleh para tanda kutip itu kiai tanda kutip. Yang mengaku kiai kadang-kadang. Yang mengaku kiai nih. Nah, itu juga bisa. Cuma orang tidak pernah tahu, taunya dia itu pecian kayak saya umpamanya atau sorbanan. Ya kayak begitu. Baju putih, gamis, apa aja ya. Sihir dia bisa menjalankan. Karena sihir itu macam-macam. Kalau orang tidak tahu, tidak diizinkan tahu oleh Allah Ta'ala, dia tidak tahu bahwa orang tersebut itu melakukan sihir. Ya. Jadi yang sihir yang sering kita ketahui adalah, biasanya ya salah satunya adalah menggunakan media untuk menjadikan orang lain itu bertekuk lutut pada seseorang. Menjadikan orang lain itu teraniaya, menjadikan orang lain itu terdolimi. Umpamanya saya, saya punya toko di pasar. Kemudian saya diatur oleh RT-nya pasar atau kepala pasar, saya sakit hati. Karena biasanya orang sakit hati. Karena nggak suka akhirnya ya karena memang dia RT, dia ini jadi saya takut secara fisik ada pada takut. Tapi ingin melawan? Saya ingin melawan ya tapi nggak bisa karena keinginan saya dihalangi dia, saya pakai belakang. Pakai belakang itu entah ke dukun, entah ke kiai. Kiainya ya atau dukunnya sama aja. Kiai tanda kutip loh ya ini. Iya. Mengaku-ngaku ya. Nah di sini sebenarnya yang harus kita ketahui bahwa orang-orang tersebut itu hanya bilang saya disakitin oleh si A. Bilangnya pasti gitu. Saya disakitin, saya diejek, saya dihina. Padahal belum tentu. Padahal yang arogan itu malah sayanya sendiri. Nah tapi dukun itu ya nggak mau tahu. Yang penting ada uang, jin berjalan. Kan gitu ya. Nah inilah sebenarnya setan yang menyerupai jin itu seperti itu. Dia akan jalan. Kasih kemenyan, dia bakar, kemudian jalan. Tanya namanya siapa ini yang saya tidak suka, namanya Irfan Hakim. Ustaz, loh Ustaz jangan gitu. Takut aku. Ini hanya umpama. Insya Allah enggak lah. Jadi intinya adalah biasanya seperti itu. Kalau untuk main-main biar dia kapok itu namanya ini dia apa ini? Yang penting dia kapok aja sebulan 2 bulan. Sakit nih sebulan 2 bulan. Nah sakit ini memang kenapa dia kena sihir kok langsung jatuh sakit? Ya karena Allah mengizinkan dia terkena sihir. Jadi sebetulnya sihir ada? Insya Allah ada. Sihir itu kan goib sebenarnya. Iya. Sihir itu goib. Jadi yang bekerja itu sebenarnya jin. Karena nafsunya jin. Jin itu kan ada jin yang namanya manusia. Jin itu ada binatang. Ada yang orang-orang bilang itu siluman. Ya saya bilang itu jin semua. Jadi sihir itu menggunakan jin sebagai pengantarnya? Iya jin sebagai pengantar. Jin sebagai pengantar. Jadi jin dengan setan itu beda. Nah selama ini orang bilang setan itu salah. Setan itu yang ngipasin kita terus untuk berpikir jelek. Kemudian mau marah. Nah itu setan. Kalau jin itu langsung kerja. Momennya orang kesurupan itu jin bukan setan.
Yang kelihatan diem-diem di pojokan hitam rambutnya ruwe-ruwe pakai baju putih itu jin, namanya jin kuntilanak. Yang kecil-kecil lari-lari sering ambil uang. Tuyul. Itu. Itu jin ya. Itu bener, kita dulu. Saya tuh jujur ya Ustaz ya, percaya nggak percaya. Ustaz jangan gitu dong Ustaz. Iya nggak apa-apa. Ya udah. Ya, Ustaz. Saya tuh percaya nggak percaya. Iya. Ada orang ada kecil, botak, tuyul. Putih, rambutnya panjang, katanya kuntilanak. Gede itu genderuwo. Terus yang itu sundel bolong. Itu beneran ada atau hanya kisah di film-film dan kisah orang saja? Iya memang ada karena memang mereka jin memang istilahnya Al-Quran diturunkan itu memang untuk beribadah antara jin dan manusia disuruh beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya memang itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya betul. Itu memang mereka sama seperti manusia disuruh beribadah. Tinggal mereka mau nggak beribadahnya. Berarti gitu. itu jin yang nakal? Jin yang dablek gitu. Iya nakal. Jadi sang penyihir itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin? Tidak berkomunikasi bisa aja dia nyogok pakai kemenyan, pakai bunga, pakai puasanya dia, pakai macam-macam itu nyogok namanya. Nah nyogok ini ya sama seperti orang nyogok agar dapat proyek, dapat. Iya. Tergantung kalau itu memang itu hanya penyihir dengan jin, ya sudah itu akan jalan. Nah, kalau secara fisik kita nyogok dapat proyek kan bisa diintip sama KPK sekarang. Iya kan? Itu udah wujud nyata itu. Nah, itu nyata. Iya. Seperti itu. Tapi berarti dibolehkan atau tidak oleh Islam sihir? Sihir itu sebenarnya tidak dibolehkan dalam Islam, tidak boleh, itu dilarang. Iya. Cuma kadang-kadang kita orang Islam tidak tahu. Bagaimana caranya jin itu datang ke kita itu nggak ngerti caranya. Maksudnya nggak ngerti itu apakah yang saya kerjakan itu sudah benar menurut syariat. Itu nggak ngerti. Ya. Gitu loh ceritanya. Dengan melakukan sesuatu hal yang sebenarnya malah itu di luar syariat. Diyakini bahwa itu ini syariat. Itu nggak ngerti kalau nggak ada yang melihat. Tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat kan nggak ngerti. Yang momennya saya baca ini sudah benar apa enggak. Itu kan harus ada dalil-dalil. Yang lebih menakutkan adalah ketika sang dukun, sang tukang sihir mempunyai packaging atau kemasan seperti alim ulama, berpura-pura menjadi orang baik yang disampaikan juga dari ayat-ayat. Itu yang lebih serem lagi. Itu lebih serem lagi itu. Benar. Ya udah. Ih pemirsa serem ya, tapi ini tidak seram untuk kita bahas. Insya Allah karena ada hubungannya ini ilmu. Takutnya ke musyrik itu dosa sangat besar. Makanya kita harus hati-hati nih. Ya. Jadi begini, ini saya kasih contoh nih. Kalau kita selama ini selalu dicekokin bahwa namanya sihir, santet, teluh, dukun, itu selalu berhadapan dengan kemenyan, berhadapan dengan pohon besar, dia minta di situ. Ya. Enggak, sebenarnya sihir itu macam-macam. Kadang dengan mengatasnamakan ayat. Mengatasnamakan ayat, dia memanggil jin tersebut. Loh, kan yang dibaca Quran. Iya. Ya kan gitu? Iya. Tetapi kalau salah niat, yang datang itu jin. Contoh umpamanya. Kenapa kok ayat Quran bisa datengin jin? Karena sudah dipagerin sama Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu artinya apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya, betul ya? Betul. Berarti sholatku hanya untuk Allah. Ya, betul. Ibadahku untuk Allah, hidup matiku untuk Allah. Betul ya? Betul. Saya sholat berarti sholat saya itu agar keluarga saya harmonis, boleh nggak? Boleh. Tidak. Bingung. Kalau sholat keluarga saya harmonis berarti kan salah berarti. Ya betul. Tujuannya sama Allah, efeknya nanti keluarga jadi sejahtera. Efek itu harusnya dengan doa bukan dengan sholat. Setuju. Nah, setuju. Udah. Kalau begitu kita akan membahas ini lebih jauh lagi. Dan juga nanti saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Begitupun dengan pemirsa di rumah. Sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Semangat semuanya. Saya kaget sini kira ada Syahrini. Ibu Buricak Burinong ya jilbabnya, semangat ya Bu ya. Ya hari ini kita masih membahas mengenai sihir. Sihir memang menakutkan, tapi kita harus memahami juga bahwa memang itu ada. Dan juga banyak orang yang melakukan sihir tersebut. Nanti kita akan bertanya juga kepada Ustaz Danu supaya bagaimana kita terhindar dari sihir.
Apalagi yang jahat-jahat mengelilingi kita. Kadang-kadang kita nggak tahu ya Ustadz ya, mana orang baik, mana orang jahat. Di depan kayak baik, padahal di belakang nusuk dengan sihir. Ada yang seperti itu. Kita biar tahu gimana caranya Ustadz, sedikit saja. Yo kalau itu susah itu. Waduh banyak, coba-coba yang di depan aja deh. Nah, ini namanya siapa? Boleh berdiri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lia dari Majelis Taklim Dikir Amalia, Bogor. Bogor, jangan gemeteran, santai aja Bu Lia. Agak deket Bu. Dekat main aja. Maaf Pak Ustadz Danu, saya mau tanya nih. Saya maafkan Ibu. Begini, dari kecil, dari bayi sampai SD, saya kan... Dari bayi ingat sampai SD. Emang ingat bayi 6, ngapain kan aja? orang tua. Orang tua yang bilang. Mic-nya di sini Bu. Terus ada ini loh Pak. Apa? Kayak Pak Kiai gitu pakai sorban, tapi lagi tasbih. Itu hilangnya pas saya kelas 6 baru Oh hilang. sering ngelihat begituan. Enggak, pas bangun selalu ada di depan saya. Oh pas bangun Selalu bruk itu ada di depan. Ada lagi dikir di depan Sebentar lagi saya. zikir. Dari bayi sudah seperti itu. Sampai kelas 6. Tadi dulu kalau dari bayi orang tua ikut melihat atau tidak? Iya dari bayi orang tua. Mic-nya deketin Ibu. Ada orang ini apa? Ada orang dikir di depan saya katanya. Wujudnya nyata. Nyata, itu nyata. Dan setiap saya sakit terdengar Bu, bacaan mic-nya Quran. deketin Ibu. Iya. Terdengar Quran. Terdengar bacaan Quran Pak di telinga. Kalau saya sakit parah, ada orang baca Quran di telinga saya. Padahal nggak ada orang beneran yang baca Quran. Ini ilmu. Yo ilmu. Ilmu. Nah kalau ibu memang benar serius ingin sujud pada Allah Ta'ala, ingin beribadah dengan benar, dengan baik, tidak terkontaminasi oleh jin-jin di sini, di dalam tubuh ibu insya Allah banyak. Di belakang ada tapi lagi di sono no. Nah lagi sono itu yang jaga-jaga tuh. Nah ini kayaknya galak-galak punyanya ibu. Oh, galak. Wah, Galak. Iya kalau nggak ini sengaja ini bisa mental. Nah, Saya iya. takut sendiri. iya tapi Ustadz bener kelihatan sama Ustadz. Ya alhamdulillah Allah ngizinin saya yang tahu ya begitu. Tapi di sono. Coba kita coba aja. Tapi saya belum tahu ya. Coba ibu diem ya tenang. Tenangin tapi ikutin saya. Mic-nya biar megang ya. Ya sudah. Mic-nya biar Mas Irfan. Tenang ya udah tenangin hati. Coba itu ibu ngobrol. Wahai ilmu yang ada di dalam tubuhku. Assalamualaikum. Coba. Wahai ilmu yang ada di dalam tubuhku. Assalamualaikum. Tenang, ada yang ngomong nggak? Gemeter saya takut. Hah? Takut langsung jatuh. Siapa yang takut? Saya langsung dingin. Awas, siap-siap. Siap-siap. Tolong siap-siap. Tolong siap-siap. Udah, fokus. Bentar. Tolong siap-siap. Siapin, ya. Ya, siap ya. Dibimbing agak maju ke depan dikit. Depan, ya, udah. Sekali lagi. Tenang, bilang. Wahai ilmu yang ada dalam tubuhku. Assalamualaikum. Ada yang ngomong nggak? Bentar Pak. Nggak apa-apa, santai. Sekarang saya tanya, ini ibu mau kemana nih? Mau sujud pada Allah Ta'ala, apa seneng dengan ilmu seperti itu? Saya mau sujud dengan Allah. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi Ta'ala? Oke, ikutin saya. Wahai seluruh ilmu yang ada dalam tubuhku. Wahai Seluruh ilmu yang ada di dalam tubuhku. Dan juga yang ada di luar tubuhku. Dan juga yang ada di luar tubuhku. Hari ini aku berjanji kepada Allah Ta'ala agar aku bisa lebih sujud kepada Allah lillahi ta'ala. Hari ini kamu yang ada dalam tubuhku dan selalu ada di luar tubuhku akan dikeluarkan oleh Ustadz Joko Ismanu Herlambang. Kamu
Kamu Kamu harus pegang siap ya. kamu harus Nurut. nurut. Amin. Amin. Istighfar ya, istighfar. Siap, istighfar. Ya santai ya, santai ya. Istighfar ya Bu ya, saya bantu doa ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah aku memohon kepadamu agar seluruh ilmu yang ada di dalam tubuh Ibu Lia. Ya Allah, tolongin. Seluruh ilmu yang ada di dalam tubuh Ibu Lia dan juga yang di luar tubuh Ibu Lia, aku mohon. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, Aku astagfirullahaladzim. mohon kepadamu. Pegangin. Astagfirullahaladzim. Bu, astagfirullahaladzim. Istighfar. Ya sudah. Dijejerin aja, jejerin. Udah jejerin aja, jangan dipaksa. Sebentar. Dia mau ngeluarin. Enggak apa-apa, dia mau ngeluarin. Udah. Kamu sekarang keluarkan anak buahmu, ngerti ya? Keluarkan anak buahmu, tenang, ikutin. Keluarin sekarang atas perintahku. Keluarin sekarang atas perintahku. Nah, keluarkan sekarang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keluarkanlah ya Allah seluruh ilmu yang ada di dalam tubuh Ibu Lia dan yang juga di luar tubuh Ibu Lia agar dia tidak bisa memengaruhi Ibu Lia lagi atas izinmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil istighfar ya Bu Lia ya. Istighfar astaghfirullahaladzim. Iya, istighfar astaghfirullahaladzim. Iya. Astaghfirullahaladzim. Ya. Sambil buka matanya Ibu Lia. Ya. Istighfar. Nah, udah. Pak, mau nyerang nih Pak. Tenangin. Lemesin tangan. Tangannya lemesin. Kok digosok-gosok gitu? Enggak apa-apa. Enggak. Lemesin tangan. Tangan lemesin. Jangan kaku. Lemesin aja. Lemesin. Ya. Lemesin enggak apa-apa. Lemesin. Ya, lemesin. Jangan ikut kaku. Jangan dilawan, terusin. Ya, lemesin aja. Dia akan keluar. Sebenarnya dia akan keluar, bukan menyerang. Lemesin. Terlihat keluar. Kelihatan, alhamdulillah. Enggak apa-apa. Lemesin, jangan kaku. Ya, lemesin. Intinya dilemesin. Lemas. Dia gerak enggak apa-apa, tapi lemes yang penting tangannya. Ya. Merah semua Pak. Apanya? Merah semua. Tubuhnya Ibu. Ini merah semua. Iya nggak apa-apa Ibu mau pingsan coba. Merah coba semua. duduk. Iya sudah didudukin pelan-pelan ya duduk ya. Iya duduk awas. Duduk. Udah sambil istighfar ya. Benerin. Jilbabnya benerin. Ya, istighfar. Ibu sebelah pegang tapi jangan dipaksa ya. Ini baru proses keluar. Disenderin. Nyaran dek. Iya. Ibu minum. Udah nggak usah dibacain apa-apa ya, udah istighfar, astagfirullah. Bimbing istighfar aja Ibu, nggak apa-apa. Istighfar. Ustaz tadi sampai ada gosok-gosokan tangan gitu. Iya nggak apa-apa, itu karena memang ada yang mau keluar, kesannya mau nyerang nggak apa-apa. Istighfar aja. Sebentar Bu, tenangin, nggak usah dipaksain minum. Biarin nanti kalau sudah melek baru dikasih minum. Hanya itu, istighfar, bisikin ya istighfar, astagfirullahaladzim. Saya terharu sekali ketika mau memutuskan saya ingin bersujud kepada Allah itu. Emang harus, karena ilmu ini bukan ilmu baik.
ini ilmu musyrik. Dia ganas sebenarnya. Nah ilmu ini bisa untuk nyihir seseorang. Kalau orang nggak tahu begitu. Cuma untungnya Bu Lia nggak ngerti caranya gunain. Ya kekuatannya besar Ya, tapi nggak ngerti caranya gunain. apa karena diturutin terus jadi akhirnya? Bu Lia ini kan sebenarnya nggak sadar kalau sejak kecil dia dimasukin ilmu. Jadi kayaknya ilmu ini dari uyut-uyutnya itu masuk dengan kondisi yang sempurna ceritanya. Nah sempurna inilah pada waktu dikeluarin dengan doa yang santai tadi. Ya ilmu itu sebenarnya sudah kocar kacir. Nah ini baru proses keluar tapi Bu Lia nggak kuat ceritanya karena di kepalanya banyak. Jadi kayak orang pingsan itu. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah masih ada diberikan kesempatan Allah untuk menyatakan ingin bersujud kepada Allah seperti itu ya. Iya alhamdulillah inilah yang namanya hidayah. Kita kan tidak tahu. Hidayah itu di mana tempat. Kali Bu Lia sudah capek. Kali Bu Lia juga udah bosen dengan keadaan seperti itu. Nah mudah-mudahan ini bisa baik kan. Ya. Kita berikan waktu sejenak untuk Bu Lia untuk mereka free diri juga. Begitupun kami dan Anda pemirsa.